Yang pertama, ada pokoknya dulu. Ibarat makanan, kalau kita makanan pokoknya ada nasinya dulu, ada ikannya, ada sayurnya. Jadi yang lain-lain ini tambahan-tambahan. Pokoknya ini dalam umroh ini disebut dengan rukun. Rukun itu artinya tiang. Tiangnya ini kalau sampai tidak ada tiang maka robohlah bangunan. Maka tiang umroh ini ada 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Tartib berurutan, jangan lompat-lompat. Yang pertama niat dulu. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu diawali dengan niat. Tentang masalah niat ini, sama-sama mandi. Apa bedanya mandi orang beriman dengan orang kafir? Mungkin air dia lebih banyak, mungkin samponya lebih wangi. Terus di mana letak bedanya? Ada pada niat. Saya berniat mandi sunat, mandi Jumat, mandi junub, mandi masuk Islam, mandi sehat dari gila. Mana yang membedakan antara mandi junub dengan mandi haid, dengan mandi wiladah, mandi masuk Islam, mandi sama semua mandinya, mandi taubat? Mana membedakan? Niat. Nah, makanya pokok pangkal pertama dalam ajaran Islam ini adalah niat dulu, niat. Sama-sama masuk kantor. Apa beda orang kafir, orang Islam masuk kantor? Sama. Kenapa masuk kantor kita bernilai ibadah? Letaknya pada niat. Saya berniat masuk kantor mencari ridha Allah. Apa beda berdagang orang Islam dengan orang tak Islam? Sama-sama berdagang. Niat. Niat inilah yang merubah adah menjadi ibadah. Sesuatu yang biasa-biasa saja, tradisi adah menjadi ibadah. Letaknya pada niat. Kalau sekedar berputar-putar, mungkin yang jogging pagi lebih jauh putarannya di stadion. Kalau sekedar lari-lari, maka maraton lebih jauh larinya. Kalau sekedar potong rambut, yang gundul lalu di mana letak bedanya? Ada pada niat. Niatnya mesti lillahi ta'ala. Makanya bunyinya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Diulang sekali lagi. La syarika lak. Mesti betul-betul murni tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat, niatnya bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana-mana. Kalau puasa, niatnya nggak ada tempat berniat. Tapi kalau umroh, haji, ada tempat berniat yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Kalau datang dari arah, ini Makkah di tengah. Kalau datang dari arah Yaman, tempat berniatnya namanya Yalamlam. Kalau datang dari arah Mesir, tempat berniatnya namanya Rabigh. Sekarang namanya Rabigh, dulu namanya Juhfah. Kalau datang dari Madinah, tempat berniatnya namanya Zulhulaifah. Sekarang namanya Bir Ali. Kalau datang dari arah Najd, Najd ini sekarang Riyadh, 1000 kilo dari Makkah, tempat berniatnya Qarnul Manazil. Kalau datang dari arah Irak, tempat berniatnya adalah Zatu Irqin. Kalau dilewati tempat berniat ini, tidak pakai ihram,
melewati tempat berniat ini tidak pakai ihram, maka dia dikenakan dam, potong kambing. Jadi begitu detailnya ibadah, puncak ibadah dalam Islam sangat detail. Makanya dia diposisikan pada yang kelima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita sekarang kan ngaji umroh bukan haji. Wa atimmul hajja wal umrata, haji dan umrah. Jadi waw di situ adalah waw ataf. Posisinya sama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini adalah niat. Mari betulkan niat dulu. Nah, ketika berniat itu niatnya labbaik Allahumma umrah. Saya sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan umrah. Labbaik Allahumma umrah. Cukup. Kalau ada niatnya yang panjang boleh, tidak salah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat umrah, berniat ihram. Nawaitul umrata, saya berniat umrah, wa ahramtu biha, dan saya pakai ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama.